Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sodaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa azamal ahzaba wahdah. Salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang kami hormati dan kami cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi dan Rasul. Bedanya Nabi dengan Rasul, kalau Nabi itu disuruh melaksanakan perintah Allah untuk dirinya sendiri, tapi kalau Rasul melaksanakan perintah Allah di samping untuk dirinya juga untuk kaumnya. Itu namanya Nabi. Salah satu Nabi dan Rasul adalah Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim adalah seorang Nabi yang mempunyai predikat Khalilullah. Ya. Kalau Nabi Muhammad itu punya predikat Habibullah atau Al-Mustafa, tapi kalau Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Kenapa Nabi Ibrahim itu disebut Khalilullah? Karena Nabi Ibrahim adalah Nabi pilihan. Di mana menjadi pilihan Allah? Karena Nabi Ibrahim itu sejak mengembangkan agama Allah itu diuji dengan beberapa ujian. Diperintahkan dengan beberapa perintah, meskipun ujian atau perintah tersebut itu perintah yang sangat berat, tapi beliau tetap bisa melaksanakannya demi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya Nabi Ibrahim, berpuluh-puluh tahun beliau minta kepada Allah seorang anak, tidak diberi-beri sampai beliau tua dan Siti Hajar juga sudah tua. Ternyata akhirnya juga diberi seorang anak yang diberi nama Ismail alaihissalam. Dan ini Nabi Ismail ini salah seorang yang menjadi kebanggaan Nabiullah Ibrahim dan Siti Hajar, tetapi apa boleh buat, karena diperintah oleh Allah ya, untuk dikorbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tetap sami'na wa ata'na. Dalam Quran disebutkan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Jadi ketika Nabi Ibrahim bertahun-tahun, berpuluh tahun menghendaki mendapatkan anak yang soleh, dikatakan di dalam Quran ayat sebelumnya, Robbi habli minas solihin, bolak-balik Robbi habli minas solihin. Ketika beliau itu diberi anugerah, diberi karunia seorang anak yang namanya Ismail itu, tiba-tiba diperintahkan oleh Allah untuk dikorbankan, untuk disembelih. Dan terjadi perintah itu ketika Nabi Ismail itu sudah keadaannya itu sudah lumayan, artinya sudah menjelang dewasa, bisa diajak jalan-jalan, bisa diajak bepergian, bisa diajak main-main dan lain sebagainya. Bayangkan ketika anak itu yang sudah dibanggakan karena baiknya ya, karena solehnya, tapi datanglah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap beliau itu melaksanakan, meskipun dengan ya, pertama kalau dikatakan dalam tafsir Al-Quran, ketika Nabi mendapatkan perintah pertama lewat mimpi itu, beliau itu masih mikir-mikir, kira-kira ini mimpi yang benar apa mimpi dari setan. Sehingga hari itu ya, ulama mengatakan bahwa hari itu, paginya itu atau malamnya itu disebut Yaumut Tarwiyah. Ya, Yaumut Tarwiyah yaitu tepatnya tanggal 8 Dzulhijjah. Ternyata malamnya tidur mimpi lagi. Mimpi disuruh menyembelih putranya untuk dikorbankan. Yang akhirnya karena mimpinya itu berkali-kali sampai 2 kali, bahkan ada yang mengatakan berkali-kali, akhirnya beliau itu yakin bahwa ini perintah ini bukan mimpi dari setan, tapi
langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga paginya, harinya itu dinamakan hari Arafah. Arafah itu artinya sudah jelas ya. Ini menurut sebagian dari mufasir itu mengatakan seperti itu. Meskipun ada mufasir yang menjelaskan yang lain, tapi ya tidak menyalahi sama ya. Jadi paginya itu dinamakan hari Arafah sehingga kita kaum muslimin dan muslimat disunahkan ya. Kalau hari Arafah itu kita puasa, hari Arafah kita puasa, hari Tarwiyah juga kita puasa. Kalau hari Tarwiyahnya tidak mau ya minimal hari Arafah. Insya Allah nanti kita akan masuki bulan Dzulhijjah ini hari Sabtu yang akan datang. Ya. Oleh karenanya kepada kaum muslimin dan muslimat, karena ini adalah merupakan ujian dari Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya, dan ini diteruskan, syariatnya adalah diteruskan oleh Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan apa yang disebut ibadah kurban. Dan alhamdulillah sampai hari ini yang namanya ibadah kurban itu ya sudah banyak di mana-mana dilaksanakan oleh kaum muslimin dan muslimat, baik menggunakan kambing, menggunakan sapi atau kerbau ataupun onta. Oleh nanya kepada kaum muslimin dan muslimat, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, dan sudah barang tentu kalau hari Sabtu ini kita memasuki bulan Dzulhijjah awal, ya nanti kita tanggal 10-nya disuruh melaksanakan ibadah kurban bagi yang mampu. Adapun hukumnya adalah sunnah. Tapi sunnahnya itu kalau menurut Imam Syafi'i itu sunnahnya sunnah muakkad. Tapi kalau Imam Hanafi malah berpendapat itu wajib, tapi wajib bagi orang-orang yang punya kemampuan. Kalau tidak mampu ya sudah, apalagi wajib, sunnah saja tidak mampu. Oleh karena itu kepada kaum muslimin dan muslimat dan bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa mendengarkan suara kami dan melihat video ini, mari mulai sekarang mumpung masih ada kesempatan, panjenengan hitung hartanya. Kira-kira saya mau membeli kambing 1 apa 2 apa 3 dan seterusnya. Kalau tidak mampu ya tidak apa-apa. Kira-kira mampu untuk membeli sapi apa tidak. Kalau tidak mampu ya tidak apa-apa. Hanya yang perlu kami sampaikan bahwa korban itu waktunya sudah mau kuta, sudah ditentukan, itu tanggal 10, 11, 12, 13 ya. Jadi sampai tanggal 13. Kalau tanggal 13 Dzulhijjah sudah habis ya sudah. Kalau kita nyembelih korban atau nyembelih kambing dibagikan, itu namanya bukan korban, namanya sedekah biasa ya. Oleh karenanya mumpung masih ada kesempatan, monggo dihitung dompetnya, dihitung ya lemarinya ya, di dalam lemari itu ada uang berapa, kira-kira bisa atau mampu untuk membeli kambing apa tidak. Kalau tidak ya nggak usah. Kalau mampu ya monggo. Ukuran mampu dan tidaknya itu yang tahu panjenengan sendiri ya, dan Allah ya. Kalau orang lain tidak mungkin, tidak pernah melihat ya. Sebab sekarang apalagi dengan orang menggunakannya ATM ya, kelihatannya itu tidak punya uang, ternyata ATM-nya isinya itu ratusan juta. Itu sekarang itu tidak bisa diketahui. Oleh karenanya yang ngerti adalah panjenengan sendiri. Untuk itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, dan juga semuanya saja yang bisa melihat dan mendengarkan suara kami, monggo hari raya Idul Fitri, Idul Adha ini kita hiasi dengan memperbanyak menyembelih korban. Demikian saja apa-apa yang perlu kami sampaikan, dan mohon maaf ini kesempatan saya tidak meneruskan video yang lalu, tapi karena ini berdekatan dengan Dzulhijjah jadi kita singgung sedikit masalah korban. Dan memang berat ya. Wong Nabi Ibrahim sendiri ketika diperintahkan untuk melaksanakan ya berat, makanya sampai mikir-mikir ya, dan mimpinya itu sampai 2 kali. Kalau sekarang juga berat ya, tapi sebetulnya kalau sekarang itu ya enteng ya, enteng. Coba kalau kita umpamanya, saya lah katakan punya anak laki-laki 1
ya, dan anaknya itu anak yang betul baik, kemudian diperintahkan untuk disembelih, ya saya akan mikir-mikir, ini jangan-jangan mimpi dari setan, ini jangan-jangan mimpi yang tidak benar, itu seperti itu. Jadi berat. Oleh karenanya monggo berat seperti apa, karena manfaat dari ibadah korban itu bukan hanya untuk diri yang korban, tetapi pada kaum muslimin dan muslimat yang tidak mampu, menjadi yang tidak pernah atau jarang-jarang makan daging menjadi makan daging. Demikian apa-apa yang perlu kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.